Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah bisa berjumpa kembali di channel Cahaya Amalan. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, banyak dari kita semangat untuk bersedekah, tetapi tidak semua tahu bahwa Islam mengajarkan urutan prioritas dalam bersedekah. Memberi kepada yang tepat bisa menggandakan pahala, bukan hanya di akhirat, tetapi juga mempererat hubungan dengan sesama selama di dunia. Berikut adalah 5 golongan utama yang paling berhak menerima sedekah dari kita, sesuai petunjuk Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kepada kedua orang tua. Banyak sebagian orang lupa bahwa sebenarnya sedekah kepada orang tua bukan hanya sekedar sedekah saja, tetapi juga bentuk bakti kita kepada orang tua. Jika mereka dalam kesulitan, maka memberi kepada mereka lebih utama daripada memberi kepada orang lain, meskipun yatim atau fakir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Robku, kasihanilah mereka keduanya, sebagaimana mereka telah mendidikku waktu kecil." Al-Quran Surat Al-Isra ayat 24. Sedangkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya seutama-utama sedekah adalah sedekah kepada orang tua yang benar-benar membutuhkan." Hadis riwayat Bukhari. Kedua, keluarga terdekat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sedekah kepada orang miskin adalah sedekah, dan kepada kerabat adalah 2 keutamaan, yaitu sedekah dan menyambung silaturahim." Hadis riwayat Tirmizi. Memberi atau bersedekah kepada keluarga sendiri, seperti kakak, adik, paman, bibi, atau sepupu, memiliki 2 pahala, yaitu pahala memberi dan pahala menyambung tali silaturahim. Bahkan, meski mereka mampu, bila kita memberi sesuatu atau bantuan, itu sangat dianjurkan. Ketiga, anak yatim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, "Aku dan orang yang menanggung anak yatim, kedudukannya di surga seperti ini." Lalu beliau mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah, serta merenggangkan keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Anak yatim sangat dimuliakan dalam Islam. Memberi sedekah, membiayai, atau sekadar menunjukkan kasih sayang kepada mereka adalah bentuk ibadah sosial yang sangat tinggi kedudukannya. Keempat, tetangga yang membutuhkan. Islam sangat menekankan kepekaan sosial. Jangan sampai kita berpenampilan mewah, makan enak, namun tetangga sebelah rumah kelaparan dan membutuhkan bantuan. Karena sedekah yang sekecil apapun itu sangat bernilai jika diberikan kepada tetangga yang benar-benar membutuhkan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukan termasuk orang yang beriman, orang yang kenyang sementara tetangganya kelaparan." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dan yang kelima, diri sendiri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mulailah dari dirimu. Jika ada kelebihan, maka untuk keluargamu. Jika masih ada kelebihan lagi, maka untuk kerabatmu.
Jika masih ada, maka untuk ini dan itu. Hadis riwayat Muslim. Karena tanpa kita sadari dan perlu kita tahu bahwa menggunakan harta untuk hal-hal yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, belajar agama, berhijrah, memperbaiki diri, hingga menjaga kesehatan juga termasuk bentuk sedekah kepada diri sendiri. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sedekah bukan hanya soal banyaknya harta, tapi soal arah dan keutamaannya. Karena satu sedekah bisa bernilai dan akan dilipat gandakan pahala untuknya jika memang diberikan kepada orang yang paling berhak. Maka dari itu, mari mulailah bersedekah dari yang terdekat, yaitu orang tua, keluarga, anak yatim, tetangga, dan diri sendiri. Karena bisa jadi kunci surga kita ada pada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.